Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwita Bia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek saya dan rekan saya, Tamara Citra AP, yang berjudul Perancangan Pabrik Aspirin dengan kapasitas 2000 ton per tahunnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Terdapat 3 hal yang melatar belakangi pembuatan proyek ini. Yang pertama yaitu di ASEAN, Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar. Di ASEAN, Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar sehingga memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Pasar farmasi Indonesia mencapai 27% dari total pasar ASEAN. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% didominasi oleh pemain nasional yang menjadikan Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang didominasi oleh industri lokal. Kemudian yang kedua adalah pengembangan produksi bahan baku pabrik farmasi masih sangat lambat. Hal ini karena sebagian besar industri farmasi hanya fokus pada sektor hilir, di mana kebanyakan pabrik hanya melakukan formulasi produk akhir menjadi sediaan farmasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada salah satu bahan baku yang penting dan perlu pengembangan lebih di industri farmasi antara lain adalah aspirin. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa aspirin sebagai obat analgesik memiliki berbagai macam manfaat, salah satunya penurun demam dan pereda rasa sakit. Kemudian selanjutnya yaitu data ekspor dan impor. Dari data impor yang didapatkan dari trademap.org.com yang diakses pada tahun 2023, didapatkan data penurunan nilai impor dari tahun ke tahunnya di Indonesia. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan, yaitu jumlah konsumsi yang menurun atau jumlah produsen yang meningkat. Namun berdasarkan data produsen yang didapat, hingga saat ini hanya PT Bayer lah yang memproduksi aspirin di Indonesia. Maka kemungkinan penurunan pertumbuhan impor ini disebabkan karena menurunnya konsumsi aspirin di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada data ekspor yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik yang diakses pada tahun 2023. Berdasarkan data yang didapat, nilai ekspor aspirin memiliki kenaikan dari tahun ke tahunnya dan menghasilkan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,4%. Kenaikan nilai ekspor ini juga mengindikasikan bahwa jumlah konsumsi aspirin yang terus menurun di dalam negeri. Hal ini sebanding dengan data impor yang telah didapatkan. Selanjutnya, terdapat data konsumsi aspirin di Indonesia. Menurut sumber indeks box.io yang diakses pada tahun 2023, data konsumsi aspirin Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Hal ini sebanding dan sesuai dengan data yang didapatkan, data impor yang didapatkan, dan juga data ekspor yang telah dijabarkan. Kemudian selanjutnya ada data konsumsi aspirin di dunia. Berbeda dengan data konsumsi aspirin di Indonesia, data konsumsi aspirin di dunia memiliki kenaikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan aspirin di luar negeri masih sangat tinggi. Aspirin digunakan sebagai bahan utama obat pereda nyeri di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Data konsumsi aspirin di luar negeri yang terus-menerus meningkat juga merupakan peluang yang dipertimbangkan dalam penentuan kapasitas perancangan pabrik aspirin ini. Selanjutnya, ada penentuan kapasitas pabrik dari pabrik aspirin ini. Penentuan kapasitas dilakukan dengan melakukan perhitungan analisis, di mana ada jumlah permintaan dan penawaran. Jumlah permintaan dihitung berdasarkan konsumsi dan ekspor, kemudian jumlah penawaran dari produksi dan impor. Didapatkan hasil analisis yaitu sebesar 234.584 ton kebutuhan aspirin di Indonesia. Kemudian kebutuhan aspirin di dunia pada tahun 2026 sebesar 25.937 ton per tahunnya, dan kapasitas pabrik aspirin terkecil di dunia yaitu 690 ton per tahun. Dari data-data yang telah didapatkan, disimpulkan bahwa kapasitas perancangan pabrik yang ditentukan yaitu 2.000 ton per tahun. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa pabrik yang ada di Indonesia masih sangat kecil sebesar 3.000 ton, kemudian kebutuhan dalam negerinya sebesar 176 ton,
Kemudian alokasi produksi untuk konsumsi di dalam negeri sebesar 176 ton dan untuk perancangan ekspornya sebesar 823 ton. Terdapat juga data-data kapasitas pabrik yang telah berdiri dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu di Indonesia Bayer sebesar 2.000 ton per tahun, kemudian Hebel Jingge Group sebesar 8.000 ton per tahun, Dow Chemical yang paling kecil sebesar 680 ton per tahun, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada penentuan lokasi pabrik. Untuk menentukan lokasi pabrik aspirin ini terdapat dua faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor primer. Faktor primer terdiri dari penyediaan bahan baku, di mana lokasi pabrik harus mudah diakses dan dapat mudah diakses untuk mensuplai bahan baku. Kemudian pemasaran produk, di mana hal ini harus mempertimbangkan lokasi dan juga transportasi yang digunakan dari lokasi pabrik ke tempat pemasaran. Kemudian selanjutnya ada tiga adalah utilitas, di mana lokasi pabrik ini harus mempertimbangkan banyaknya sumber daya utilitas seperti air, tempat pembuangan, dan lain-lain. Kemudian ada faktor sekunder terdiri dari perluasan areal pabrik, yang kedua kebijaksanaan pemerintah, dan yang ketiga kemasyarakatan. Dari beberapa faktor ini dapat disimpulkan bahwa pabrik aspirin cocok untuk ditempatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, seleksi proses. Kami telah melakukan beberapa analisis data dari beberapa paten yang ada. Dari beberapa paten yang ada, disimpulkan bahwa paten yang paling cocok digunakan yaitu US Patent nomor 6278014 tahun 2001, di mana digunakan asam asetat anhidrida dan asam salisilat sebagai bahan baku utama, dan digunakan juga CaO atau ZNO sebagai bahan baku penunjang. Fase reaksinya yaitu cair padat dengan kondisi operasi 1 atm dan suhunya 60-70 derajat dengan waktu operasi selama 20 menit, jenis reaksinya esterifikasi dan kristalisasi, dan alat utamanya yaitu vigorous agitation reactor dan yield yang didapatkan sekitar 98-99%. Selanjutnya ada rancangan proses, di mana pada rancangan proses ini terdapat 3 bahan baku utama yaitu CaO, asam asetat anhidrida, dan asam salisilat. Ketiga bahan baku ini berupa padatan, tetapi CaO harus diolah terlebih dahulu untuk diaktifasikan menggunakan furnace pada suhu 450-800 derajat Celcius. Kemudian didinginkan dengan cooler dan CaO pun siap untuk dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah dimasukkan ke dalam reaktor, terbentuk asam salisilat, terbentuk terbentuk aspirin dan kalsium salisilat yang kemudian dimasukkan ke dalam hammer mill untuk menghomogenisasikan ukurannya. Lalu selanjutnya masuk ke tahap tablet pressing filmmaker, di mana dihasilkan aspirin yang sudah berbentuk tablet. Kemudian ada neraca massa total. Untuk kapasitas produksi aspirin 2.000 ton per tahun dengan mempertimbangkan hari kerja selama 330 hari per tahunnya, didapatkan neraca massa totalnya yaitu 415263 0565 sebagai inputnya, kemudian outputnya 415263,0565 dan dapat disimpulkan neraca massa telah balance. Neraca massa ini mempertimbangkan perhitungan stokiometri dari reaktan dan produknya. Selanjutnya, terdapat neraca energi. Neraca energi furnace didapatkan QCAO yang masuk sebesar 1354539, kemudian yang keluarnya 20242874517114, dan sehingga didapatkan panas yang ditambahkan ke dalam furnace yaitu sebesar 202427390632 dengan status balance.
Kemudian ada neraca energi di cooler, di mana pada cooler digunakan air sebagai media pendingin dan didapatkan Ki CaO sebesar 202428745171 sehingga disimpulkan bahwa pendingin air yang dibutuhkan sebesar 201499417058 dengan status balance. Kemudian selanjutnya ada neraca energi di dalam reaktor. Hal ini mempertimbangkan Q reaksi dan juga Q pendingin, di mana didapatkan bahwa Q masuk sebesar 14192956203. Kemudian Q keluarnya 141929956 dengan statusnya balance. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.